Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat combo box dan radio button pada form menggunakan Microsoft Access. Baiklah, yang pertama, seperti biasa teman-teman harus membuka Microsoft Access terlebih dahulu. Kemudian di sini kita menggunakan database baru dengan nama latihan UTS. Teman-teman bisa membuat tabelnya dengan keterangan sebagai berikut. Oke, setelah teman-teman membuat tabel seperti gambar yang saya tampilkan sebelumnya, teman-teman bisa mengisi datanya minimal 3 dulu. Pada jenis kelamin, teman-teman buat saja angka 1 untuk laki-laki dan angka 2 untuk perempuan. Oke, selanjutnya setelah selesai mengisi data, lanjut kita akan membuat sebuah form. Di sini saya telah membuatnya terlebih dahulu. Tampilannya lebih kurang seperti ini. Jika teman-teman masih bingung atau masih ragu bagaimana cara membuat form dan subform, teman-teman bisa mengklik link video pada bagian atas video ini. Oke, selanjutnya setelah teman-teman membuat form, setelah selesai membuat form, lanjut di sini kita bisa melihat bahwa jurusannya hanya tampil satu saja, dan kita tidak bisa memilih jurusan-jurusan lain seperti SK, Sistem Komputer, MI, dan Manajemen Informasi. Selanjutnya pada jenis kelamin hanya tertera angka, yaitu angka 1. Sini kita belum mengetahui apakah 1 itu laki-laki atau perempuan. Agar kita bisa melihatnya secara informatif, kita bisa mengubahnya menjadi radio button. Langsung saja cara mengubahnya, yaitu teman-teman masuk pada design view. Yang pertama, kita akan membuat combo box untuk jurusan. Caranya, kita masuk pada bagian desain, kemudian controls. Teman-teman bisa mencarinya dengan nama combo box. Kemudian teman-teman drag pada form seperti ini. Setelah tampil dialog box seperti ini, kemudian teman-teman pilih pada pilihan kedua, yaitu I will type in the values that I want. Kemudian next. Di sini teman-teman buat isi dari combo box tersebut, di mana yang pertama SI, yaitu sistem informasi, SK, sistem komputer, dan MI, Manajemen Informasi. Kemudian next, kita pilih pada pilihan kedua, yaitu store that value in this field. Kemudian kita pilih jurusan. Kemudian next, kita ubah namanya jadi jurusan. Kemudian finish. Kita bisa melihat hasilnya bagaimana dengan cara masuk ke view. Maka akan tampil ketiga jurusan yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan membuat radio button untuk jenis kelamin. Caranya sama, masuk pada design view. Terlebih dahulu kita harus menghapus field jurusan yang lama. Kita hapus dulu. Jika teman-teman tidak bisa menghapus fieldnya, langkahnya yaitu teman-teman harus memblok semua field seperti ini. Kemudian klik kanan, pilih layout, kemudian remove. Maka akan bisa dihapus field jenis jurusan tadi. Kemudian combo box yang telah kita buat tadi kita masukkan atau kita sejajarkan pada bagian ini. Setelah sejajar seperti ini, kemudian kita akan membuat radio button dengan cara masuk pada desain, kemudian pada bagian controls,
Kemudian kita pilih option group ini. Kemudian kita drag di luar dulu seperti ini. Setelah tampil dialog box seperti ini, kemudian kita akan diminta untuk membuat nama dari labelnya. Kita buat saja yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, kemudian next. Di sini dia menanyakan apa pilihan defaultnya, kita pilih saja laki-laki, kemudian next. Kemudian kita buat values-nya, yaitu 1 untuk laki-laki dan perempuan dengan angka 2. Kemudian next. Di sini kita pilih pada pilihan kedua, store the value in this field, dan kita pilih jenis kelamin. Kemudian next. Di sini tampil tipe dari radio buttonnya, mau yang bulat atau yang petak seperti ini. Kita pilih saja yang bulat. Kemudian kita bisa memilih style atau gayanya seperti ini. Kita pilih saja yang pertama ini, chat, kemudian next. Sini kita ubah namanya, sesuaikan saja dengan field yang sebelumnya, jengkel, kemudian finish. Kemudian kita atur letaknya, dan kita bisa menghapus field yang lama. Kemudian kita bisa melihat hasilnya dengan cara masuk ke view. Maka akan tampil seperti ini. Kita bisa mengubahnya, maka akan bertukar sesuai dengan data yang telah disimpan sebelumnya. Teman-teman bisa menambahkan tombol yang ingin teman-teman butuhkan pada formnya masing-masing. Di sini saya menggunakan tombol previous record, refresh, next record, close form, add record, save record, dan delete record. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya dari awal sampai akhir dan bisa paham bagaimana cara membuat combo box dan radio button. Baiklah, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.